Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Nur, peserta Lasar CPNS PPSDM Regional Bandung, kelompok 2 angkatan 21. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan mind map yang telah saya buat, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah wawasan kebangsaan. Terdapat beberapa titik penting dalam sejarah Indonesia yang erat kaitannya dengan wawasan kebangsaan. Yang pertama, terlahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, yang merupakan tonggak awal sejarah perjuangan bangsa. Kemudian, pada tanggal 25 Oktober 1908, terbentuklah Perhimpunan Indonesia yang merupakan pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya, pada tanggal 30 April 1926, terselenggaranya Kongres Pemuda I di Jakarta yang kemudian dilanjutkan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Sampai pada akhirnya terciptanya Sumpah Pemuda dengan ikrar satu nusa, satu bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa pemersatu bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1945, terbentuklah BPUPKI yang dilanjutkan dengan pembentukan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 hingga pada akhirnya kemerdekaan Indonesia dapat diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, ada definisi wawasan kebangsaan. Adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan identik dengan wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan nasional. Berikutnya, ada 4 konsensus dasar, yaitu yang pertama, Pancasila. Kedudukan posisi Pancasila yaitu sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup bangsa, dan sebagai pemersatu bangsa. Yang kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mempunyai fungsi dan kedudukan diantaranya sebagai hukum tertulis, sebagai sumber peraturan perundang-undangan Indonesia, sebagai alat kontrol terhadap penyelenggaraan negara. Yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan dalam Bhinneka Tunggal Ika menjadi pemersatu bangsa. Selanjutnya ada identitas nasional. Identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri yang dimiliki oleh negara atau bangsa. Identitas nasional ada dalam wujud simbol kenegaraan, yaitu yang pertama bendera negara, yaitu bendera merah putih. Yang kedua lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang ketiga adalah bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Yang keempat, lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bela negara. Yang pertama, ada definisi bela negara, yaitu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya, ada nilai-nilai dasar bela negara, meliputi yang pertama cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima mempunyai kemampuan awal bela negara yang dapat diartikan sebagai potensi dan kesiapan untuk melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuannya di lingkungan masing-masing. Selanjutnya ada implementasi bela negara,
Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional. Yang keempat, mengabdi kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja non-diskriminatif. Yang ketujuh, bertanggung jawab atas tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kedelapan, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya, dan berhasil guna. Demikian penjelasan saya tentang Mind-Map Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.